warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, nama saya Danang Wahyuwantoro dari Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Bekasi, ketepatannya di Bekasi. Nah, di sini saya ada tugas kuliah tentang sharing session kepada orang yang lebih tua atau yang lebih dewasa dari saya untuk memperkenalkan atau menjelaskan tentang teknik pembuatan POC atau pupuk organik cair. Bapak dengan siapa Pak namanya Pak? Samsudin. Samsudin. Kerjaannya Pak? Ya sebagai petani kopi, tapi masalah petani kopi zaman dulu kan belum ada pupuk cair. Oh ya. Adanya pupuk alami, pupuk urea, pupuk buatan lah. Nah, kalau di rumah ada nggak Pak? Kayak tanaman-tanaman gitu. Ya kalau di kebun saya cuman kopi itu. Di rumah nggak ada? Nggak ada. Sama Mas? Masnya Mas Rianto. Pekerjaan? Kerjaannya ya sekarang kebun di sekolahan, kalau di luar ya jadi petani. Ya. Di sini kan kalau di kan kalau di sekolah kan ini tukang kebun ini kan banyak bunga, banyak tanaman yang harus dirawat kan Pak ya. Nah, kalau sekarang kan banyak lagi tren nih bunga-bunga segala macam bunga lah semua pada di ini. Nah, kan tanaman itu harus perlu pupuk kan Pak, segala macam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang POC pembuatannya Pak, pembuatan tentang POC air cucian beras. Biasanya kan kalau di rumah tuh cuci beras airnya dibuang aja gitu ya Pak ya, nggak dipakai kan Pak. Nah, biasanya itu kan sehari paling masak berapa kali ya Pak? Ya biasanya sehari cuma satu kali. Satu kali. Pagi paling nggak ya? Pagi sampai sore. Sore ya. Itu kan sebenarnya air cucian beras itu udah bisa diaplikasikan langsung Pak. Tetapi air cucian beras itu belum matang gitu Pak, masih dalam bentuk nutrisi yang mentah. Nah, untuk menjadi pupuk yang sudah jadi, dia harus difermentasi terlebih dahulu Pak. Bahan yang digunakan dalam pembuatan POC cucian air beras ini ada cucian air beras sebanyak 1 sampai 1,5 liter. Itu yang dipakai dia cucian yang ke-1 sampai yang ke-3. Itu kan masih butek kan kalau bahasanya itu Pak. Jadi nutrisinya masih banyak. Nah, yang kedua itu gula putih 2 sendok makan. Atau bisa pakai gula merah yang 100 gram dan molase tetes tebu. Kalau di sini kan susah tuh Pak nyari molase tetes tebu. Itu bisa juga dipakai. Dan bahan yang selanjutnya itu mol tape. Mol tape itu sebenarnya dia hasil fermentasi tape juga Pak. Nah, yang lain dari mol tape dia EM4 pertanian. Itu digunakan 2 tutup botol. Dan botol air mineral yang 1,5 liter yang aqua gede juga. Nah, dan pengaduk. Nah, selanjutnya ini bahan yang digunakan apa? Air cucian beras 1,5 liter. Nah, tadi kan bisa diaplikasikan langsung kan kalau untuk air cucian beras itu. Nah, itu di dalam air itu ada zat organik yang bisa memicu pertumbuhan tunas, terus perakaran, dan intinya pertumbuhan vegetatif loh Pak, pertumbuhan batangnya segala macam gitu. Nah, yang kedua itu gula putih. Nah, gula putih ini itu berfungsi sebagai makanan dari mikroorganisme yang ada di EM4. Kalau sampai udah pernah tahu EM4 Pak? Belum. Kalau EM4 seperti itu. Nah, itu tuh biasanya ada tulisannya, tulisan bakteri-bakterinya banyak itu Pak. Nah, itu dia makanannya itu adalah gula itu. Cara pembuatannya itu air cucian beras kita kumpulkan lalu dicampur dengan 2 sendok makan gula putih. Nah, diaduk sampai merata. Itu campurkan EM4 itu.
Nah, EM4 itu ada dua macam, dua macam setahu saya Pak. Yang pertanian, ya, yang pertanian itu yang warna kuning tadi Pak, yang botolnya warna kuning. Yang kedua EM4 peternakan, dia yang botolnya coklat kalau untuk peternakan. Nah, yang untuk pertanian dia yang botol kuning. Itu 2 tutup botol aja Pak, diaduk hingga merata, masukkan ke dalam botol. Tapi kalau semuanya kan kalau di rumah tuh masih kira-kira setengah liter seginilah gitu kan. Kalau dia jangan sampai kepenuhan itu botolnya Pak. Nah, terus didiamkan selama 6 sampai 12 hari. Nah, tetapi kita nggak buat terus ditaruh gitu aja Pak, 12 hari baru dipakai gitu. Enggak. Jadi setiap harinya kita lihat itu botol itu akan melembung, udara itu akan keluar itu Pak. Nah, kita harus membukanya, dan membukanya cuma kalau botol aqua itu kan buka gitu kan Pak. Nah, itu gitu aja, dia nggak usah dibuka langsung semua itu. Nah, dalam pengaplikasiannya dia bisa disiramkan langsung ke media tanamnya ataupun ke tumbuhannya. Kalau begini kan saya lihat banyak tanaman bunga-bunga tuh Pak. Nah, itu bisa diaplikasikan dia Pak. Itu 3 hari sekali, nggak bisa sehari kasih nggak bisa gitu dia Pak. 3 hari sekali. Nah, itu murni tanpa campuran ada ini bahan lain gitu. Ada pertanyaan Pak? Sumamane supaya ini kan bisa disemprotkan. Iya bisa Pak, semprotkan. Nek disemprot kan bisa ditambah air. Oh, kalau menurutku ya Pak, lek sing niku sebaiknya aja dicampur air Pak. Langsung. Jadi kan kalau dicampur air konsentrasinya pekatnya kan kurang deh kan. Nek dicampur apa? Nek disiram kan nggak ada takaran ya. Nek disemprot kemungkinan bisa merata ya. Ya disemprot bisa merata. Kemungkinan lebih irit, lebih kuih. Tapi deh semuanya kan di dalam kuih enek mikroorganisme lain-lain kuih bakteri segala macam, jadi nggak kabeh melu Pak lek dicampur banyu. Konsentrasinya lebih dikit. Lek dhewe lek dhewe nyemprot suket kan biasanya berapa mili ditambah air berapa mili, nanti konsentrasinya berapa mili, berapa persen gitu. Nah, kalau pengaplikasian ini dia langsung murni. Ada pertanyaan? Itu kan gini, katakannya perangsang kan betul-betulnya kan ya. Ya. Berarti kalau untuk kayak pohon beringin kalau untuk dibonsai berarti dia bisa untuk perangsang akarnya. Kemudian kan dia perangsang akar juga kan? Oh iya. Ya kan tadi ini dia penggembur tanah sama perangsang pertumbuhan vegetatif. Nah, pertumbuhan batangnya segala macam. Nah, itu bisa itu. Jadi sebenarnya kan kalau biasanya kalau lahan ini juga bisa untuk di pengolahan tanah ya Pak. Jadi kita ngerupu, kita semprot pakai ini, tapi murni nggak tambah campuran. Nanti kedua lagi dirupu lagi. Kalau di lahan di pot itu kita kita masukkan tanah segala macam, semprot itu, terus kasih tanah lagi, diaduk jadi satu, ya. Baru bisa ditanami di pot, ditanam. Berarti media pot juga itu harus pakai sekam apa harus pakai jenis kan gini. Mana gini kan ya, kita memanfaatkan bahan yang ada ya. Banyak kan daun bunga. Nah, setelah kan akar itu perlu serat kan. Kalau untuk tanah sekalian kan tuh air udah air kan langsung bebas ya. Nggak bisa ada rongga tuh oksigen akar itu. Berarti kan tuh harus ada sekamnya dicampur dulu, apa itu langsung dicampur apa gimana kan? Ada media yang hanya sekam dicampur dengan tanah dicampur dengan daun-daunan gitu kan, campur itu. Kalau media itu langsung dicampur langsung tanam bunga, ganggu nggak dengan pertumbuhan awalnya dia gitu? Kalau sekam sih ya, sepengalamanku kalau praktek itu yang bagus tuh sekam yang udah mau busuk tuh loh Pak. Jangan yang sekam yang masih masih baru giling itu karena menurut saya kalau sekam itu kalau udah kering bener kering dia. Kalau yang masih bentuk utuh bentuk masih kering tuh belum yang busuk, itu kalau dia bentuk kering dalam posisi potnya kering, dia itu akan kering bener, bahkan dia akan nyedot dari tanamannya itu, ya kan, turun terus ya. Nah bisa sih itu, jadi tanah itu dicampur sama sekam yang busuk itu, daun-daun juga nggak apa-apa yang busuk-busuk, baru
diciprat-ciprati lah, disiram-siramin sampai itu tadi pupuk itu organiknya. Berarti kalau untuk buah berarti bisa ya kayak Ini juga perangsang buah juga bisa, bunga sama buah bisa. Ya untuk ini. berarti kalau di banyak buahnya di dalam tanah kayak kayak berjalan berarti bisa berarti ya. Bisa Pak. Berarti dia medianya kita harus nyiram di atas bawah di atas bawah itu kita siram gitu. Medianya ditanam tanahnya dia. Juga kan saya mengambil tema ini udah banyak gitu loh di YouTube, di segala macam tentang percobaan-cobaan ini juga itu bagus kalau untuk ini segala macam tanaman, nggak ada, bisa dibilang nggak ada efek sampingnya lah gitu. Juga kan kita pakai bahan bekas atau bahan yang kadang tuh nggak dipakai tuh, sepelekan gitu. Tapi kan ini ya saya coba berpengalaman ya Mas ya. Dulu kan ada seorang yang masih petani dulu, zaman dulu kan itu sistemnya nanam singkong pakai tetes tebu, langsung tapi nggak dicampur dengan kayak yang AJC itu. Dia di tanahnya dia agak lebih keras. Cuman belum mencoba dengan media yang kayak beras itu tadi sama yang M4 itu belum tahu. Tapi kalau yang molasses itu udah banyak yang nyoba, emang bener bagus. Cuman di media tanahnya dia keras gitu. Keras dia kayak gitu. Berarti berarti disiramkan langsung ke ininya ya, iya, ke tanahnya dia. Iya kan gitu. Jadi sebenarnya tuh kalau molase segala macam itu bahan makanan dari bakteri-bakteri sebenarnya. Di tanah itu kan pasti banyak banyak bakterinya, banyak yang untuk dekomposisi itu segala macam bakteri itu. Kalau di kopi juga bisa pakai daun-daun kopi itu dirajang-rajang dulu yang udah agak busuk itu, campur tanah, campur sekam busuk itu, terus dikasih ini bisa. Kalau mol tape itu perbuatannya hampir sama. Mol tape itu sebenarnya dia biangnya, kalau tape itu kan ragi itu, pakai ragi Pak. Sebenarnya ragi itu Gimana Pak? Pulang sana kapan? jamur, ya ada jamurnya, ada bakterinya segala macam itu ada di ragi. Masih Desember, Kadang kan Desember 3 orang Desember ya. pakai Selama ini apa? kan Buat kompos segala macam kadang pakai ragi tuh Pak ya. itu corona. Itu bulan Kalau mol tape itu buatnya pakai akhir tape singkong yang utuh itu, pokoknya bulan akhir bulan terus corona kami air pulang. hujan beras sama Memang gulanya untuk bulan makannya. 3 sampai sekarang masih di sini. Mas, Sekarang kuliahnya online. Info terakhir ke sana Jadi yang simple 1 Desember. E4 aja. tapi enak mana? Enak langsung tatap muka apa enak yang sekarang Sekarang ini? semua Kalau berarti saya anu sana. ini kan di Sukan banyak bunga apa masalah pohon kan kalau kita kuliah untuk terus orang tua mencoba perusahaan kita iya. nggak enak gitu Pak. Ya begitu Nggak enak hati gitu. segmen itunya yang punya Ada bunga orang segala tua macam susah kita gitu. cuma Daripada hidup gitu. biasanya kan kalau tanam bunga tuh ya udah tinggal disiram-siram aja, media tanamnya enggak dia. kalau yang di Sukan ini kan gini kita memanfaatkan daun dan petepeng berkecil kan itu banyak lotok. Jadi medianya daun tanah daun tanah bunga kalau tengah dia disiram itu dia awalnya itu dia mesti kan Dulu dari sini apa tempat namanya medianya tuh tahan gitu ada aja kan langsung menahan di daun itu Iya. kita mau pakai di daun kan kalau udah daun udah jatuh kan udah mulai busuk beda dengan daun masih hijau kita di lantai masukkan dari kuliah bikin kamu jamur kalau daun udah jatuh kan udah jadian udah jadi kayak dari sini. Kompos segala nah, macam. penguraiannya kan dia lebih cepat timbang kalau masih hijau di dalam tanah. Sebaiknya sih kalau untuk media tanam ya untuk campurin itu Makannya sehari 1 sampai 5 hari itu didiamin dulu, tapi jangan di panas terik nanti di dalam ruangan gitu, biar dia kok sampai mikroorganisme segala macamnya itu berbaur gitu loh, makan yang lain makan yang lain. utamanya Jadi yang ditanam tuh dia ingin dalam bentuk mempromosikan ini udah jadi gitu. mempromosikan Kabupaten Bangka Utara. Ya, apa? Ya, kemarin tahu udah ada banyak yang teman ngemerhatiin sekam itu. tahu Kalau oh, sekam ada. itu kalau ditaruh di atasnya emang benar Kering gitu. kering, Kita tuh kering suruh bawa putih-putih itu. Cuma kan nama, kelebihan dia, Tapi kelebihan di hal di itu sini apa gimana? matahari itu tidak bisa langsung di tanah. Tuh, cuma kalau Ya, kalau yang pakai yang daun itu yang benar atas itu kering, tapi kami tengah sih pertamanya itu tidak mikirnya gitu, tapi karena ada lomba biasanya bahasanya tuh untuk akarnya tuh dia bergerak gitu loh. Iya. Pengolahan media tanam itu Pak. iya sih.
betul. Ini kita bikin sudah hasil. Terima kasih. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya sudah Ya itu tapi nggak tahu akan sih, Pak. mengenalkan Mudah-mudahan pupuk bilangnya cair ini. gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Soalnya wabarakatuh. kan